Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman di sana ada dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Arif Firmansyah di YouTube channel tutorial UML dengan Enterprise Architect. Dan tentu saja ini adalah bagian ketiga membuat UML menggunakan EA, yaitu kelas diagram. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai ke aplikasinya, kita ambil dulu referensi dari kelas diagram tersebut. Tentu saja ada aturan-aturan yang membatasi bagaimana pembuatan diagram membuat kelas diagram tersebut. Pertama, saya ambil pengertian kelas diagram ini dari Rosa. Kebanyakan memang pengertian di Indonesia itu di Rosa AS dan M. Salahuddin. Diagram kelas atau kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Jadi di dalam sistem itu ada kelas-kelas dan harus didefinisikan. Nantinya itu larinya basis data atau database supaya menggampangkan programmer gitu ya. Kalau misalkan kita seorang sistem analis. Baik, kalau secara rinci saya boleh menjelaskannya. Kelas diagram itu yang pertama mengidentifikasi kelas-kelas. Jadi apabila kita membuat sebuah sistem, ada kelas apa aja dalam sistem itu gitu. Misalkan kelas user, ada kelas barang, kelas transaksi, dan kelas-kelas yang lainnya, tergantung dari kompleksitas dari sistem tersebut. Yang kedua, setelah ditentukan kelasnya, kita tentukan atribut dari kelas tersebut. Kalau saya boleh menjelaskan, atribut itu seperti identitas. Contohnya saja Anda sebagai mahasiswa, identitasnya itu apa? Misalkan ID mahasiswa, nama lengkap, orientasi seks atau jenis kelamin, atau alamat. Nah, itu adalah identitas-identitas yang menjelaskan dari kelas mahasiswa. Contoh lainnya juga barang. Barang itu ada barcode, nama barang, harga, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, setelah ditentukan kelasnya, atributnya sudah. Yang ketiga yaitu penghubung antara kelas dengan kelas lain. Misalkan mahasiswa dengan kelas mata kuliah. Contohnya, satu mahasiswa boleh mengambil banyak mata kuliah. Nanti kita jelaskan di berikutnya. Selanjutnya, operasi yang bisa dilakukan oleh kelas. Tentu saja, misalkan kita punya data mahasiswa. Operasinya itu apa saja yang boleh dilakukan pada data mahasiswa? Tentu saja boleh ditambah, boleh diubah, dan mungkin boleh dihapus. Mungkin ya, karena ada beberapa kelas yang boleh dihapus, ada yang tidak. Baik, itu definisinya. Dan fungsi dari kelas diagram dalam UML ini saya jelaskan. Yang pertama itu untuk menjelaskan model data atau kelas objeknya. Yang kedua saya gunakan untuk mendeskripsikan kelas data sebagai acuan membuat basis data. Seperti saya jelaskan sebelumnya, basis data atau database itu bisa kita buat setelah kelas diagram itu kita selesaikan. Misalkan serah terima dari sistem analis ke programmer. Otomatis itu harus ada kelas diagram sebagai acuan dari basis data untuk membuat program, membuat sistem ya. Dan yang ketiga, mentransformasikan diagram interaksi ke dalam diagram objek. Kalau teman-teman sudah menonton video sebelumnya, ada use case diagram. Nah, itu ada kelas interaksi, yaitu interaksi antara aktor dengan objek dalam sistem. Misalkan admin dengan menu login, menu utama. Nah, dari diagram transaksi tersebut, interaksi tersebut bisa diubah ke dalam diagram objek. Makanya mahasiswa yang tutor sama saya, biasanya saya suruh membuat kelas use case diagram dulu, baru setelah itu membuat kelas diagram. Nanti saya jelaskan caranya mentransformasikannya. Nah, untuk pengertian dari bentuk atau aturan kelas diagram cukup sederhana ya. Pasti kelas diagram itu bentuknya seperti ini. Dia mempunyai nama kelas, atribut yaitu yang saya sebut sebagai identitas tadi ya. Sebagai mahasiswa ada name, di sini ada nama, alamat, dan tentu saja operationnya, operation pada objek tersebut atau pada kelas tersebut. Ada tambah, ada update, juga hapus gitu. Tetapi selain pengertian tersebut, ada juga simbol dari hubungan antara kelas tersebut. Simbol dari hubungan itu seperti ini, namanya kardinalitas ya. Kardinalitas dalam kelas diagram. Contohnya dapat dilihat di sini ada 0 dan 1. Itu artinya hubungannya dari objek ke objek lain atau dari kelas 1 ke kelas lain. Yang pertama 0 atau 1 itu menghubungkan, misalkan di sini contohnya karyawan dengan istri. Ada 0 dan 1. Cara membacanya itu ada karyawan
yang istrinya minimal 0 dan ada karyawan yang istrinya 1 gitu. Jadi perusahaan hanya mencatat karyawan istrinya itu ada yang tidak punya istri, ada yang punya istri gitu. Ya kalau yang poligami itu bukan itu ya, tidak termasuk di dalam kategori ini gitu. Ini hanya catatan dari perusahaan misalkan. Ada juga yang hubungannya 1 ke 1. Contohnya apa? Satu negara dipimpin oleh satu presiden. Begitu. Hubungan yang lainnya ada 0 titik-titik bintang. Itu artinya tidak terbatas. Jadi ada satu karyawan atau karyawan boleh tidak punya anak dan boleh punya anak sampai tidak terbatas gitu. 5, 6, 10 dan selanjutnya. Ada juga hubungannya minimal 1 sampai tidak terbatas. Itu artinya satu bos pasti mempunyai satu bawahan dan pasti juga boleh juga punya bawahan lebih dari 1. Itu sudah pasti. Dan selanjutnya seterusnya ya, ada karyawan dengan check up di sini hubungannya N, yaitu tidak terbatas. Ada karyawan 0 sampai dengan N. Jadi dia artinya tidak punya SIM, boleh juga punya SIM lebih dari 1 gitu. Ada lagi hubungan 1 ke titik-titik N atau 1 sampai tidak terbatas, yaitu kereta api 1 titik N gerbong. Berarti kita bisa membacanya kereta api itu pasti punya 1 gerbong minimal. Kalau tidak punya gerbong sama sekali ya bukan kereta api gitu. Jadi minimal 1 gerbong sampai tidak terbatas gerbongnya. Nah, untuk studi kasusnya saya sudah dibahas tadi di pertama. Kita akan mentransformasikan diagram. Saya lebih senang mentransformasikan use case ke dalam kelas diagram. Ini adalah use case yang kita buat di episode sebelumnya ya, di video sebelumnya. Nah, nanti kita akan buat sebagai studi kasus untuk membuat kelas diagram tersebut. Baik, kita langsung buka saja aplikasinya dan buka project yang kita buat kemarin. Coba Enterprise Architect, diklik open ya. Nah, kemarin kita sudah punya satu diagram, yaitu use case diagram. Nah, sekarang kita akan buat mentransformasikannya ke dalam kelas diagram. Untuk itu, kita harus membuat diagram baru dengan ekstensi kelas diagram. Caranya sama, kita klik icon new diagram di sini. Kita kasih nama kelas diagram penjualan dan jangan lupa ekstensinya menjadi kelas diagram. Ada di UML struktural ya, dan kelas. Klik OK. Maka simbol-simbol yang muncul dalam toolbox itu adalah simbol untuk kelas diagram. Baik, caranya ini adalah kanvas kita masih kosong. Kita masukkan kelasnya, masukkan sama di drugs. Nah, kita kasih nama apa dulu? Tadi dari use case ada aktor, maka kita masukkan saja TB aktor. Nama kelasnya sudah kita tentukan, TB aktor ya. Yang harus kita tentukan selanjutnya yaitu atributnya. Identitas yang melekat pada aktor itu apa saja? Klik pada kelasnya, terus pilih properties. Di sini ada detail dan di sini ada atribut. Kita klik atributnya. Apa saja? Misalkan ID aktor. Tipenya terserah ya, untuk ID ada integer, boleh boolean, boleh double, boleh string, boleh float gitu. Tapi saya di sini integer saja. Scope-nya private ya. Oke. Terus kita bisa menambahkan di sini tipe dengan jumlah karakternya. Misalkan integer, jumlah karakternya 6. Seperti itu ya. Nah, ini untuk scope-nya ada 2 yang saya gunakan, yaitu scope untuk private dan untuk protect ini saya gunakan untuk primary key. Nah, protect ini saya gunakan untuk primary key ya. Kita tambah lagi apa? Nama gitu bisa. Nama bisa integer, bisa varchar ya. Misalkan jadi private. Siapa lagi? Misalkan password, varchar juga 10 karakter. Kita lihat dulu ya hasilnya. Nah, ini akan tampil yang menjadi primary key-nya itu ID aktornya, dan yang menjadi foreign key-nya yaitu nama, password, bisa ditambahkan yang lainnya. Kita lihat dulu. Nah, di sini kita mempunyai 3 tipe aktor nih. Ada admin, ada manager, ada pelanggan. Nah, untuk itu kita harus membedakan aktor dia jenisnya apa gitu, atau aktor sebagai admin, aktor sebagai manager, atau aktor sebagai pelanggan. Nah, baik, di sini kita berarti harus tambahkan satu atribut. Caranya klik saja di atributnya. Kita tambahkan lagi di sini apa? Berarti levelnya ada 3, manager, admin, sama pelanggan. Berarti kita buat varchar lagi ya. Berapa jumlah karakternya? Misalkan 50. Baik. Nah, di sini kita sudah punya satu kelas ya. Satu kelas di sini. Nah, kita tambahkan lagi yang ketiga apa tadi? Yang ketiga adalah operationnya.
yang bisa kita lakukan pada kelas ini apa? Sama klik kanan, properties, di detail ada add operation. Nah, kita tambahkan di sini add atau tambah gitu ya, terserah sih. Mau pakai teknis atau bahasa Indonesia gitu ya. Add, update, delete misalkan. Atau boleh kita tambahkan satu lagi view. Oke, maka di sini akan bertambah nih untuk operation dari kelas tersebut. Nah, itu. Berarti kita sudah punya satu kelas aktor ya, kelas aktor untuk mewadahi dari aktor-aktor tersebut. Terus kita lihat lagi, kira-kira kelas apa lagi yang dibutuhkan. Kita lihat use case-nya. Ada master data barang di sini. Berarti kita harus membuat kelas barang, betul. Baik, untuk membuat kelas barang baru kita bisa buat kelas baru di sini atau mengcopy dari aktor juga bisa ya. Misalkan TB barang, kita langsung saja isi untuk atributnya apa. Misalkan ID barang. Untuk ID barang mau integer lagi boleh atau mau jadi parchat boleh. Misalkan integer jumlahnya 6. Ini primary key berarti jadi protect. Baik ya. Coba lagi nama barang. Parchat ya biasanya. Misalkan ada 100 karakter untuk barang. Selanjutnya apa lagi? Harga. Harga barang tersebut berapa gitu. Integer ya pastinya. Berapa tidak terbatas boleh. Tidak usah ditulis jumlah karakternya. Apalagi quantity integer juga. Mungkin bisa ditambahkan diskon dan sebagainya, tapi kita cukup segini dulu ya. ID barang, nama barang, harga, quantity untuk memberikan identitas pada kelas barang. Nah, baik, kita sudah punya tabel barang atau kelas barang di sini. Nah, selanjutnya kelas apa lagi? Oh, maaf, itunya belum ya. Untuk operationnya sama, misalkan di sini operationnya ada add barang, ada update, ada juga apa? Delete. Tapi saya cenderung tidak memakai delete untuk master data ya. Teman-teman boleh silakan kalau mau pakai delete. Nah, di sini ada ketiga adalah kelas transaksi ya. Kelas transaksi di sini yaitu kelas penjualan. Tentu saja diambilnya masternya itu tabel barang. Mari kita buat kelas transaksi ya. Untuk atributnya apa? Kelas transaksi ada ID transaksi tetap saja ya. ID transaksi itu untuk memberikan unique data gitu atau primary key-nya. ID transaksi misalkan integer, modelnya apa? Protect ya. Terus ada lagi misalkan nama ID barang. Barang apa yang ditransaksikan gitu, yang dibeli ya. Tadi apa integer ya? Integer 6. Ada quantity ya. Berapa yang dibeli gitu. Quantity di sini. Terus di sini harganya. Terus total. Terus di sini ada misalkan kasir. Kasir ini adalah, nah ini teman-teman, kasir ini adalah diambilnya dari tabel aktor. Nah, boleh kita tulis kasir seperti ini, boleh kita tulis ID aktornya tadi, sama saja gitu ya. Tapi untuk memudahkan query, sepertinya kita samakan saja. ID aktor tadi apa? Integer 6 ya. Ada juga apa? Satu lagi, pelanggan ya. ID pembeli itu misalkan 6 ya. Oh iya, satu lagi teman-teman. Jadi aktor ini sebenarnya menggambarkan dari data-data aktor yang berinteraksi dengan sistem. Teman-teman bisa memisahkan antara admin dengan pelanggan. Jadi si pelanggan ini ada tabel tersendiri gitu, ada kelas tersendiri. Nggak apa-apa, boleh seperti itu untuk memudahkan dalam penyajian data. Tapi kalaupun disatukan, itu nggak apa-apa. Menjadi tabel aktor si pelanggan itu gitu. Nanti di level ini yang kita bedakan. Tetapi untuk laporannya nanti seperti apa disajikannya gitu, karena dari tabel-tabel ini kita akan mengambil laporan ini, laporan transaksi. Semudahnya aja, gaya teman-teman seperti apa gitu. Yang penting laporannya nantinya bisa dibaca gitu. Nah, misalkan kita sudah punya 3 transaksi di sini ya. Nah, mungkin di sini kita bisa tambahkan lagi tabel barang untuk mengkoneksikannya dengan tabel aktor di sini, yaitu atributnya itu ID aktor lagi. Untuk apa? Untuk mengetahui siapa yang menginput barang itu gitu, yang mengupdate barang itu. Nah, kita sudah punya 3 kelas di sini. Lalu bagaimana cara menghubungkannya? Kita lihat di sini. Di sini di kelas aktor ada hubungannya dengan tabel barang, yaitu ID aktor. Jadi, satu aktor bisa menginput banyak barang gitu. Jadi hubungannya apa? 1 ke 0 titik bintang. Baik. Nah, cara menghubungkannya, kita aktifkan kelasnya. Lalu kita tarik ini ya, logo tanda panah ini ke tabel barang.
Nah, untuk menempatkannya, kita tempatkan ke record yang sesuainya. Kita tempatkan dulu di aktornya. Untuk membengkokkannya sama ya, yaitu kontrol dan klik kanan. Nah, maka akan bengkok di sini. Satu lagi kita buat di sini. Nah, maka kita bisa posisikan ID aktor ke ID aktor. Nah, seperti itu ya. Terus hubungan ID barang ke transaksi apa? Yaitu ID barang, karena transaksi diambil dari tabel barang, ID-nya ya. Baik, kita hubungkan lagi. Aktifkan, tarik logo tanda panahnya ke tabel transaksi. Dan kita kontrol dan klik kanan untuk membengkokkan garis, untuk memposisikannya ke ID barang di barang dan ID barang di transaksi. Baik, kita rapihkan dulu. Ini sudah pas, kita tarik dikit lagi ya. Oke. Nah, terus ada lagi nggak koneksi dari ketiga kelas ini? Nah, di ketiga kelas ini ada lagi sebenarnya, yaitu ID aktor ke ID transaksi atau di ID aktor ya di tabel transaksi. Baik, kita hubungkan lagi, tarik lagi ke tabel transaksi. Itu untuk memberikan data siapa yang melakukan transaksi tadi kan. Baik. Kita bengkokkan lagi, kontrol klik kanan. Ini juga sama, kontrol klik kanan. Baik, kita rapihkan di sini. Nah, baik, koneksinya telah kita buat semua. Yang selanjutnya yaitu kita menambahkan kardinalitasnya. Kardinalitasnya dari barang, pertama dari aktor ke barang. Jadi, kalau dibaca itu satu aktor bisa menginput banyak barang. Berarti kardinalitasnya 1. Caranya klik kanan di garis. Di garis ini kita aktifkan, klik kanan. Lalu di sana ada multiplicity untuk kardinalitas ya. Nah, kita pilih 1. Nah, maka akan 1 ya untuk simbol kardinalitasnya. Untuk di barang gimana? Sama, klik kanan di garis di pojok ya, pojok tabel barang ini. Multiplicity tadi apa? 0 sampai tidak terbatas. Oke. Nah, jadi kita bisa baca di sini satu aktor bisa menginput barang, bisa menginput banyak barang, dan bisa juga tidak menginput karena awalnya 0 gitu. Baik. Kardinalitas dari tabel barang ke transaksi. Sama, klik kanan di baris di line-nya. Kita pilih multiplicity 1. Oh, ini banyak ya, 1 ke banyak ya. Kita delete lagi deh. Sama, kita masukkan juga di sini. Kalau ininya tidak aktif, kalau tidak aktif tidak keluar ya multiplicity-nya teman-teman. Nah, jadi kita barang di sini satu transaksi bisa menjual banyak barang. Oh, salah di sini 0 ya, harusnya 1. Minimal 1 barang ke banyak transaksi gitu. Kita rubah jadi 1 ke titik-titik. Nah, seperti ini. Jadi satu transaksi bisa menjual minimal 1 sampai tidak terbatas. Gitu. Hubungan dari tabel aktor ke transaksi. Ini hubungannya 1 ke 1 ya. Jadi satu kasir atau satu aktor bisa melakukan banyak transaksi ya, bukan 1 ke 1 ya. Jadi satu aktor bisa melakukan banyak transaksi, bisa melakukan penjualan gitu. Oke, nah ini adalah hubungannya antara tabel aktor dan transaksi. Baik, sekarang kita dari use case ini sudah bisa membuatnya ke dalam bentuk kelas diagram. Ini sederhana saja. Ya, teman-teman sebenarnya bisa mengembangkan lagi dari kelas diagram ini hanya 3. Kita bisa pindahkan nih, misalkan jadi tabel admin 1, tabel pelanggan 1. Teman-teman bisa boleh mengembangkannya ya di rumahnya masing-masing. Transaksi juga bisa dikembangkan lagi teman-teman. Jadi transaksi ini adalah transaksi, terus ada detail transaksi. Fungsinya transaksi itu hanya memuat dari total transaksi, siapa yang membeli, siapa yang menjual. Dan untuk detail transaksi biasanya memuat tentang data barang apa saja yang dijual. Jadi untuk memisahkan itu gampang gitu. Misalkan satu transaksi bisa memuat banyak barang. Silakan coba teman-teman tambahkan lagi kelasnya. Di tabel transaksi ada tabel detail transaksi, di barang juga bisa ditambahkan lagi. Jadi ada tabel master barang, ada tabel quantity barang, bisa kita tambahkan lagi nih. Jadi di tabel barang tidak ada quantity, tidak ada harga, hanya master barang. Nah, untuk tabel quantity di sana
baru kita masukkan kuantitinya, baru kita masukkan harganya. Misalkan kalau mau diskon, baru masukkan diskonnya di tabel kuantiti barang tersebut gitu. Jadi untuk kelas diagram ini teman-teman jangan takut salah, karena dalam diagram ini benar dan salahnya itu ditentukan bagaimana teman-teman menjelaskannya gitu kepada dosen, misalkan kalau kepada dosen, atau mungkin kalau teman-teman sebagai sistem analis, bagaimana teman-teman menjelaskannya kepada programmernya masing-masing gitu. Yang penting bisa dimengerti oleh programmernya. Oke, sekian dulu untuk seri ini membuat kelas diagram. Terima kasih menonton video ini, semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan ragu-ragu kalau ada pertanyaan, dan subscribe channel ini untuk pemberitahuan atau video-video yang akan datang. Baik, terima kasih.